Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adliana Gara. Dengan kelompok saya yaitu ada yang bernama Dimas Saputra, Leo Anari Sakti, lalu Yovani Vitanova Huta Barat. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang metode numerik yaitu PDB. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Septia Refli, SPD, MSI. Baik, ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama itu apa itu PDB, yang kedua algoritma pemrogramannya, yang ketiga itu penjelasan program. Di sini kita menggunakan Python, Jupyter Notebook. Lalu selanjutnya itu hasil pembahasan, yaitu hasil penghitungan manual. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Baik, yang pertama itu menjelaskan dulu apa itu PDB. Jadi persamaan diferensial biasa atau PDB itu adalah persamaan yang melibatkan turunan atau turunan-turunan dari suatu fungsi terhadap suatu variabel bebas. Nah, adapun bentuk persamaan dari PDB itu f dalam kurung x, y1, y2. Lalu selanjutnya sama dengan y dalam kurung n sama dengan 0. Nah, di mana x adalah variabel bebas, y adalah fungsi yang tidak diketahui terhadap x, lalu untuk y1, y2, lalu selanjutnya sampai dengan y pangkat dalam kurung n adalah turunan pertama, kedua, lalu selanjutnya sampai ke n dari y terhadap x. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu PDB. Nah, selanjutnya yaitu ada metode Euler. Nah, metode Euler merupakan metode yang diambil dari dua suku pertama dari deret Taylor. Oleh karena itu, perhitungan metode ini sangat sederhana, sehingga persamaan diferensial yang dikerjakan menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, karena yang diambil hanya dua suku perhitungan, paling kurang teliti di antara metode lainnya. Nah, untuk rumus metode Euler ini yaitu YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah HF dikali TI di TI tambah YI. Kemudian masuk ke metode Heun. Metode Heun umumnya dikenal sebagai peningkatan metode Euler dan urutan akurasinya lebih tinggi daripada Euler. Metode ini merupakan hasil generalisasi metode Euler oleh Heun. Dikutip dari jurnal Chandio dan Memon tahun 2010, Ningsi 2019. Metode Heun terdiri dari langkah prediktor dan korektor, di mana prediktor dihitung menggunakan metode Euler. Nah, berikut rumus metode Heun. Nah, rumus untuk menjadi prediktor itu YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HF, kemudian dikali XR tambah YR. Nah, sedangkan untuk mencari rumus korektor itu YR tambah 1 sama dengan YR tambah H per 2, kemudian F dikali XR tambah YR tambah F XR plus 1 tambah YR plus 1. Perkenalkan, nama saya Yovani Vitanova. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai pembahasan algoritma pemrograman. Untuk algoritma pemrograman yang kami lakukan, itu yang pertama ada start, yang dimana program dimulai, kemudian dilanjutkan dengan proses inisialisasi, yang dimana proses inisialisasi adalah proses penginputan nilai. Di sini untuk proses penginputan, X0 itu diinput dengan nilai 0, kemudian Y0 diinput dengan nilai 1, H diinput dengan nilai 0,05, dan N atau iterasi selanjutnya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan proses inisialisasi kembali, yaitu untuk nilai I sama dengan 0. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan proses atau logika permisalan, yang dimana untuk statement dari logika ini itu adalah jika I lebih kecil dari N. Nah, dari logika permisalan ini, jika statement tersebut benar, maka proses penyelesaian persamaan diferensial biasa akan dilanjutkan, yang dimana untuk prosesnya adalah f xi yi sama dengan xi ditambah yi tambah 1 sama dengan yi ditambah h dikali f xi yi,
XI ditambah 1 sama dengan XI ditambah H, kemudian untuk iterasi selanjutnya adalah I sama dengan I ditambah 1. Nah, setelah proses tersebut dilakukan, maka program akan selesai. Nah, jika statement sebelumnya atau jika I lebih besar dari N, maka proses tersebut tidak akan dilanjutkan dan langsung ditutup. Mungkin sekian penjelasan dari algoritma pemrograman. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program dari metode Euler, yang dimana pertama kita mengimport atau memasukkan fungsi library. Nah, di sini ada library dari NumPy, yaitu untuk operasi numerik, dan ada library matplotlib untuk membuat plotting atau diagram, dan sini yang terakhir ada dari library tabulate untuk menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Lanjut ke fungsi berikutnya, yang dimana di sini def Euler method. F ini adalah fungsi dari turunan dy dx, dan x0 dan y0 ini adalah nilai awal dari x dan y. Sedangkan h ini untuk ukuran langkah, dan terakhir ada num iteration adalah jumlah iterasi yang akan dilakukan. Lanjut ke iterasi inisialisasi berikutnya, yang dimana di sini x0 dan y0 ini untuk menginisialisasi nilai awal dari x dan y, dan nilai xs dan ys ini menyimpan nilai x dan y pada setiap iterasi. Terusnya di sini ada result, digunakan untuk menyimpan hasil iterasi dalam bentuk tabel. Pada fungsi berikutnya di sini ada while iteration, yang dimana pada setiap iterasi nilai y diperbarui dengan metode Euler. Nilai x-nya ini diperbarui dengan xn ditambah 1 sama dengan xn ditambah dengan nilai h. Untuk nilai x dan y yang baru ditambahkan ke dalam array ss dan ys menggunakan fungsi dari ini append. Terusnya di result ini hasil iterasi disimpan ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada fungsi berikutnya, yaitu header iteration, yang dimana tabel ini berfungsi untuk hasil yang ditampilkan menggunakan fungsi tabulate dengan header dan format float atau 10 digit desimal. Terus pada fungsi berikutnya di sini ada def fx dan y dan return, yang dimana ini untuk mendefinisikan fungsi turunan sesuai dengan persamaan diferensial yang diberikan. Terusnya di sini ada parameter awal atau komputasi, yang dimana x0-nya ini sama dengan 1, y0-nya itu sama dengan x0-nya itu sama dengan 0, y0-nya itu sama dengan 1, dan nilai h-nya itu 0,05. Yang fungsi dari ini yaitu menentukan nilai awal dari parameter, dan untuk memanggil fungsi Euler metode untuk menghitung solusi numerik. Dan fungsi terakhir di sini adalah untuk menampilkan atau membuat plot dari hasil metode Euler, lalu menambahkan label, judul, legend, dan grid pada plot, dan ditampilkan pada comment window atau serial monitor. Oke, sini kita coba untuk menjalankan programnya. Taran. Nah, ini adalah plot atau
grafik dari metode Euler, yang dimana sini dimulai dari 1 hingga 1,3. Coba kita lihat di terminalnya, yang dimana pada iterasi pertama itu nilai x-nya 0 dan y-nya itu 1. Iterasi satunya di sini pada nilai x yaitu 0,05 dan pada y-nya itu 1,05. Pada iterasi kedua nilai x-nya itu 0,10, y-nya itu 1,105. Untuk iterasi ketiga nilai x-nya itu 0,150 dan nilai y-nya itu 1,6525. Untuk iterasi keempat nilai x-nya itu 0,200 dan iterasi keempat dari y-nya itu 1,2310125. Untuk iterasi kelima yaitu dari nilai x yaitu 0,25000 dan iterasi kelima pada y-nya itu 1,302563,125. Nah, sini kita teruskan untuk ke metode kedua yaitu metode Heun. Ini adalah program untuk mencari persamaan diferensial biasa dari metode Heun, yang dimana di sini tidak jauh berbeda dari program yang metode Euler. Yang membedakannya hanya jenis metode yang digunakan pada fungsi def ini. Kalau yang di metode Euler tadi kan di def-nya ini Euler method. Kalau di Heun ini diganti menjadi Heun method, yang dimana untuk f-nya itu sama seperti tadi, yaitu untuk fungsi turunan dy dx x0 y0 ini untuk nilai awal dari x, hanya ini untuk ukuran langkah, dan iterationnya ini untuk jumlah iterasi yang dilakukan. Untuk inisialisasi nilai awalnya itu masih sama, yaitu x sama dengan x0, y sama dengan y0. Dan nilai kita lanjutkan aja di iterasi pertama itu yang while iteration ini sama seperti metode Euler, yaitu nilai x nih diperbarui dengan xn tambah 1 sama dengan xn tambah h, dan nilai x dan y nya ditambahkan ke dalam array menggunakan fungsi x append dan ys append. Lalu hasil iterasi disimpan ke dalam bentuk tabel menggunakan fungsi dari result ini. Lanjut, untuk menampilkan tabel hasil di sini ada fungsi header dan print, yang dimana tabel hasil ditampilkan menggunakan fungsi tabulate dengan header dan format float 10 digit desimal. Nih. Lanjut, di sini ada fungsi turunan f untuk mendefinisikan fungsi turunan sesuai dengan persamaan diferensial yang diberikan. Nih, def fxy dan return x tambah y. Lalu untuk parameter awal dan komputasinya masih sama seperti yang di metode Euler, yaitu x0 nya sama dengan 0, y0 nya sama dengan 1, dan nilai h-nya itu 0,05. Dan ini nih x, y, sama dengan Heun method ini fungsinya itu memanggil fungsi untuk menghitung solusi numerik. Dan yang terakhir di sini ada plot the result atau plot hasil. Ini fungsinya untuk membuat plot dan hasil dari komputasi metode Heun. Lalu untuk fungsinya sini untuk menampilkan juga ke PLT show dan mencetak
pada bagian terminal atau command window. Sini kita coba run programnya. Nah, ini adalah hasil plot dari metode Heun, yang dimana dimulai dari 1 hingga ke 1,3. Ini kita silangin dulu. Dan ini hasil output dari program metode Heun, yang dimana untuk iterasi pertamanya itu dari nilai X yaitu 0,05000 dan iterasi pertama pada Y nya itu 1,0525. Untuk iterasi kedua dari X nya itu 0,1000 dan iterasi kedua Y nya itu 1,110251. Untuk iterasi ketiga dari X nya itu 0,15000 dan iterasi ketiga pada Y nya itu 1,17352859. Untuk iterasi keempat dari X nya itu 0,2000 dan Y nya itu 1,242694. Untuk iterasi terakhirnya itu iterasi kelima dari X nya itu 0,25000 dan iterasi kelima Y nya itu 1,317793. Baiklah, sekian penjelasan program dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Leo. Di sini saya akan membahas perhitungan manual. Nah, yang pertama tuh ada perhitungan manual di metode Euler. Nah, diketahui di dy per dx sama dengan x tambah y dengan nilai awal y0 sama dengan 1 dan h sama dengan 0,05. Jumlah angka bena sama dengan 5. Diketahui solusi sejati PDB adalah 1,31806. Nah, karena nilai H sama dengan 0,05 dan angka benarnya sebanyak 5 atau 5 langkah, maka dari X0 hingga X5 dengan nilai H-nya 0,05. Jadi dari 0 H dari X0 dan X1 itu jaraknya 0,05. Jadi X0 0, X1 0,05, X2 0,1, X3 0,15, X4 0,2, X5 0,25. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan manual metode Euler-nya, yang mana untuk mencari Y1 sama dengan Y0 ditambah H, kemudian buka kurung X0 ditambah Y0. Nah, tadi kan Y0 kan sama dengan 1. Kita masukkan nilai angka 1. Kemudian nilai H-nya 0,05, X0-nya 0, dan Y0-nya 1. Jadi 1 ditambah 0,05 dikalikan 0 ditambah 1. Nah, ini yang di dalam kurung kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian dikalikan dengan 0,05. Didapat 0,05 hasilnya. Kemudian 0,05 ini ditambahkan 1. Jadi hasilnya 1,05. Nah, masuk ke Y2. Nah, untuk Y2 ini kita ambil dari hasil dari Y1. Nah, Y1 ditambah H dikalikan X1 ditambah Y1. Nah, tadi hasil Y1 sama dengan 1,05, kita masukkan di sini. Kemudian nilai H-nya masih sama 0,05 dikalikan nilai X1. Nah, nilai X1-nya yaitu 0,05 ditambah hasil dari Y1 1,05. Nah, ini kita tambahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi 0,05 ditambah 1,05 hasilnya 1,1. Nah, 1,1 ini dikalikan 0,05 hasilnya 0,055. Nah, kemudian ditambah dengan 1,05 hasil dari Y2 sama dengan 1,105. Nah, kemudian kita masuk ke Y3. Nah, untuk hasil Y3 ini kita dapat dari hasil Y2 sebelumnya. Nah, yang mana Y2 ditambah H, kemudian dikalikan X2 ditambah Y2. Nah, nilai Y2 ini 1,105 kita masukkan di sini. Kemudian ditambah H, H-nya ada 0,05. Kemudian dikalikan
nilai X2. Nah, nilai X2 ini kan 0,1, kemudian ditambah Y2. Y2 ini hasil yang tadi 1,105. Kemudian yang di dalam kurung ini kita kalikan terlebih dahulu, kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi hasil yang di dalam kurung ini 1,205, kemudian dikalikan dengan H yaitu 0,05. Hasilnya yaitu 0,06025. Hasil dari ini kita tambahkan nilai Y2, yang mana Y2 tadi adalah 1,105. Kemudian hasil akhir dari Y3 adalah 1,16525. Kita masuk ke Y4. Nah, Y4 ini dipengaruhi oleh nilai Y3, yang mana Y3 ditambah H, kemudian dikalikan X3 ditambah Y3. Nilai Y3 tadi sudah kita dapatkan, yang mana nilai X3 tadi 1,16525. Kemudian ditambah H hanya masih 0,05, kemudian dikalikan nilai X3. Nah, nilai X3 ini kan 0,15 ditambah Y3 yaitu 1,16525. Nah, yang di dalam kurung ini kita tambahkan terlebih dahulu, jadi hasilnya 1,31525, kemudian dikalikan 0,05, hasilnya yaitu 0,065765, kemudian ditambahkan nilai Y3. Nilai Y3 yaitu 1,16525. Nah, didapat hasil akhir dari Y4 adalah 1,2310,125. Nah, kemudian kita masuk ke Y5, yang mana Y5 dipengaruhi oleh nilai Y4 yang telah didapat. Jadi Y5 itu adalah Y4 ditambah H, kemudian dikalikan X4 ditambah Y4. Nah, nilai Y4 adalah 1,2310,125 ditambah H hanya 0,05, kemudian dikalikan X4. X4 adalah 0,2, kemudian ditambah Y4. Ini Y4 ya 1,2310,125. Nah, nilai yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu, yaitu 0,2 ditambah 1,2310,125. Hasilnya yaitu 1,4310,125. Kemudian dikalikan nilai H yaitu 0,05. Hasilnya yaitu 0,07155062. Kemudian ditambah nilai Y4 tadi yaitu 1,2310,125. Didapat hasil dari hasil akhir Y5 yaitu 1,3025256312. Nah, kemudian untuk mencari gala kita membandingkan nilai sejatinya ini dengan nilai akhir dari Y5, yang mana nilai sejatinya yaitu ini 1,31806, kemudian dikurangkan hasil dari Y5 yaitu 1,30256312. Hasil galaknya yang diperoleh yaitu 0,01549,688. Nah, ini merupakan hasil keseluruhan untuk ini. Untuk itu ada iterasi, yang mana iterasi dimulai dari iterasi 0 hingga ke iterasi terakhir yaitu 5. Kemudian nilai XI itu merupakan nilai dari 0 menuju X5 dengan nilai H-nya yaitu 0,05. Kemudian hasil dari Y ini adalah hasil yang kita peroleh perhitungan tadi, yang mana dari 1,05 untuk Y1 kan 1 ini untuk Y0, yang mana ini dari soal. Kemudian masuk ke Y2 1,105, kemudian masuk ke Y3 1,16525, masuk ke Y4 1,2310,125, kemudian masuk ke Y5 yaitu 1,30256312. Nah, untuk yang XI sama YI ini kita peroleh dari soal, yang mana soal kami yaitu X sama Y aja. Jadi hasilnya yaitu XI, hasil dari ini ditambah dengan YI, yang mana 0 ditambah 1, 1. 0,05 ditambah 1,05,
sama dengan 1,1. 0,1 ditambah 1,105 hasilnya yaitu 1,205. Kemudian 0,15 ditambah 1,16525 hasilnya yaitu 1,31525. Kemudian 0,2 ditambah 1,2310125 hasilnya yaitu 1,4310125. Yang terakhir 0,25 ditambah 1,30256312 hasilnya yaitu 1,552561312. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan manual di metode Heun. Soalnya masih sama dengan nilai awal Y0 sama dengan 1 dan H sama dengan 0,05. Angka benarnya atau langkahnya yaitu sebanyak 5. Kemudian solusi sejati atau angka sejatinya 1,31806. Kita langsung saja masuk ke metode Heun-nya. Nah, untuk di metode Heun ini untuk mencarinya itu ada dua, yang mana ada prediktor dan korektor. Nah, untuk yang prediktor Y1 sama dengan Y0 ditambah H-nya, kemudian X0 ditambah Y0. Yang mana nilai Y0 itu adalah 1, kita masukkan 1, kemudian nilai H-nya itu 0,05, kemudian X0. Nah, X0-nya bernilai 0 dan Y0-nya bernilai 1. Nah, yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu, yang mana hasilnya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1, kemudian dikalikan 0,05, hasilnya 0,05, kemudian ditambah 1 sama dengan 1,05. Nah, ini merupakan untuk mencari nilai dari prediktor terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke Y1 tapi yang korektor. Nah, untuk yang korektor ini rumusnya yaitu Y0 ditambah H per 2 F XR ditambah YR tambah F XR tambah 1 tambah lagi plus YR tambah plus 1. Nah, untuk Y0 ini kita turunkan, kemudian H per 2. Nah, untuk XR dan YR ini merupakan X0 tambah Y0, kemudian XR tambah 1 dan YR tambah 1 menjadi X1 dan Y1. Maka didapat untuk mencari Y1, Y0 ditambah H per 2 dikalikan X0 tambah Y0 ditambah X1 ditambah Y1. Nah, untuk Y0 kita masukkan nilai yang dari soal yaitu 1, kita turunkan. Kemudian nilai H-nya yaitu 0,05 per 2. Kemudian nilai X0 yaitu 0, Y0-nya sama dengan 1 ditambah. Nah, nilai X1 ini 0,05 ditambah Y1. Nah, Y1 ini kita dapatkan dari prediktor. Nah, yang mana nilai dari Y1 prediktornya adalah 1,05. Kemudian kita jabarkan lagi. Nah, nilai yang di dalam kurung ini kita operasikan terlebih dahulu, yang mana menjadi 0 ditambah 1 ditambah 0,05 ditambah 1,05. Maka hasilnya yaitu 2,1. Nah, dari 2,1 ini kan 0,5 dibagi 2 kan hasilnya 0,025. Jadi 0,025 dikalikan 2,1. Kemudian ditambah dengan 1 lagi, yang mana hasil dari akhir yaitu 1,00525. Nah, ini merupakan hasil akhir dari Y1. Ini adalah korektornya dari Y1. Nah, kemudian kita masuk ke Y2. Nah, untuk Y2 ini kita dipengaruhi oleh nilai sebelumnya yaitu Y1. Nah, Y1 ditambah HF dikalikan XI ditambah YI, yang mana nilai Y1 ini kita dapatkan yaitu tadi 1001,0525, kemudian ditambah HM-nya yang mana nilai dari H 0,05, kemudian dikalikan nilai X1. Nah, nilai X1-nya juga 0,05, kemudian ditambah Y1. Y1 juga hasil dari sebelumnya yaitu 1,0525. Nah, yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu, yang mana 0,05 ditambah 1,0525 hasilnya yaitu 1,1025, kemudian dikalikan 0,05 hasilnya yaitu 0,055125, kemudian ditambahkan nilai dari Y1 yaitu 1,05
Hasil dari nilai akhirnya yaitu 1,1076. Nah, ini untuk nilai dari prediktornya. Untuk nilai yang korektornya maka nilai sebelumnya sebelumnya yaitu Y1 ditambah H per 2, kemudian dikalikan dari X1 tambah Y1 ditambah X2 tambah Y2, yang mana nilai Y1 tadi adalah 1,0525 ditambah hanya 0,05 per 2. Kemudian nilai X1-nya adalah 0,05 ditambah Y1. Nah, Y1 ini yang nilai yang sebelumnya tadi yaitu 1,0525. Kemudian ditambah 0,1. Nah, 0,1 itu adalah nilai dari X2. Kemudian ditambah 1,1076. Nah, nilai ini merupakan Y2 dari hasil prediktornya. Maka yang di dalam kurung ini kita operasikan terlebih dahulu, maka hasilnya yaitu 2,3101. Nah, nilai ini kemudian dikalikan dengan 0,025. Ini merupakan hasil dari 0,05 dibagi 2. Maka didapat hasilnya 0,057752. Kemudian ditambah dengan nilai Y1 yang mana hasilnya yaitu 1,0525. Hasil dari nilai akhirnya yaitu 1,1102. Nah, ini merupakan nilai korektor dari Y2. Nah, kita masuk ke nilai Y3. Nilai Y3 dipengaruhi oleh Y2, yang mana Y2 ditambah HF dikalikan X2 ditambah Y2. Nah, nilai yang Y2 ini telah didapatkan dari sebelumnya yaitu 1,1102 ditambah nilai H. Nilai H yaitu 0,05 ditambah dikalikan nilai X2. Nilai X2 ini kan 0,1. Kemudian ditambah Y2. Nah, Y2 tadi kan ini juga hasilnya 1,1102. Yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu, yang mana hasilnya yaitu 1,2102. Kemudian dikalikan dengan nilai H yaitu 0,05. Hasilnya yaitu 0,06051. Kemudian ditambah dengan nilai Y2 yaitu 1,1102. Hasil dari nilai akhirnya yaitu 1,1707. Nah, ini itu untuk nilai prediktornya aja. Kemudian kita masuk ke Y3 yang satu lagi yaitu korektor, yang mana rumusnya yaitu Y2 ditambah H42 dikalikan X2 ditambah Y2 ditambah X3 ditambah Y3. Nah, Y2 tadi sudah didapatkan yaitu 1,1102, kemudian ditambah H itu 0,5 per 2. Kemudian nilai X2 itu 0,1, Y2 itu kita dapat dari hasil Y2 yaitu 1,1102. Kemudian ditambah dengan nilai X3. Nah, nilai X3 ini di sini 0,15 ditambah dari Y3. Nah, Y3 ini dari prediktornya yaitu 1,1707. Kemudian yang dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu, maka nilai hasil akhirnya yaitu 2,5309. Kemudian dikalikan hasil dari 0,05 per 2 yaitu 0,25. Hasilnya yaitu 0,0632725. Kemudian ditambahkan nilai dari Y2 yaitu 1,1102. Maka didapat nilai akhir Y3 ya 1,1735. Nah, ini merupakan nilai korektornya. Kemudian kita masuk ke yang Y4. Nah, Y4 ini dipengaruhi oleh Y3. Jadi Y4 sama dengan Y3 ditambah HF dikalikan X3 ditambah Y3. Nah, Y3 tadi sudah didapatkan yaitu 1,1735. Kita masukkan di sini, kemudian nilai HM-nya yaitu 0,5. Kemudian nilai X3 ini 0,15. Kemudian dikalikan dengan Y3 masih hasil yang tadi yaitu 1,1735. Nah, yang di dalam kurung kita operasikan, maka hasilnya yaitu 1,3235. Kemudian dikalikan 0,05, hasilnya yaitu 0,06175. Kemudian ditambah dengan nilai Y3 yaitu 1,1735, maka didapat hasil akhirnya yaitu 1,2397. Nah, ini merupakan nilai dari prediktor.
Kemudian kita masuk ke yang Y41 lagi, yaitu korektor. Nah, untuk yang korektor ini rumusnya Y3 ditambah H per 2, kemudian dikalikan X3 tambah Y3 tambah X4 tambah Y4. Hasil nilai Y3 tadi masih sama, yaitu 1,1735, kemudian ditambah H-nya 0,5 per 2, dikalikan X3, nilai X3 yaitu 0,15, kemudian Y3 tadi 1,1735, kemudian ditambah X4 itu 0,2, kemudian ditambah Y4 ini merupakan hasil dari nilai prediktornya yang mana 1,2397. Maka yang di dalam operasi kita kerjakan terlebih dahulu, maka hasilnya yaitu 2,7632, kemudian dikalikan dari hasil 0,05 dibagi 2, yang mana hasilnya 0,025, jadi hasilnya 0,06908, ditambah dari hasil nilai Y3 yang mana hasilnya 1,1735, kemudian hasil nilai akhirnya yaitu 1,2426. Ini merupakan untuk nilai korektornya. Nah, kita masuk ke yang Y5. Y5 itu dipengaruhi oleh nilai hasil dari Y4. Jadi Y5 sama dengan Y4 ditambah HF dikalikan X4 tambah Y4. Nah, nilai Y4 tadi sudah didapatkan, yang mana hasilnya adalah 1,2426. Kemudian ditambah nilai H yaitu 0,05 dikalikan dari X4 itu 0,2, kemudian ditambah Y4 itu adalah 1,2426. Kemudian yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, hasilnya yaitu 1,4426, kemudian dikalikan dengan hasil 0,05, jadi hasilnya 0,07213, ditambah hasil nilai dari Y4 yaitu 1,2426, maka didapatkan nilai prediktornya yaitu 1,3147. Nah, kemudian masuk ke yang Y5 untuk yang korektor. Untuk yang Y5 itu sama dengan Y4 ditambah H per 2 dikalikan X4 tambah Y4 ditambah X5 ditambah Y5. Nilai Y4 ini sudah didapatkan yaitu 1,2426, kemudian ditambah nilai H 0,05 dibagi 2 dikalikan hasil nilai X4 yaitu 0,2 ditambah Y4 yaitu 1,2426 ditambah X5 yaitu 0,25, kemudian nilai Y5 yang prediktor yaitu 1,3147. Nah, yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke hasil dari yang di dalam kurung ini merupakan 3,0073, kemudian dikalikan hasil dari 0,05 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 0,0751825, kemudian ditambahkan nilai dari Y4, yang mana nilai Y4 itu 1,2426, maka didapatkan nilai korektor dari Y5 yaitu 1,3177. Nah, untuk yang galat ini kita mencarinya yang pertama ini untuk prediktor. Nah, jadi yang prediktor hasil nilai galatnya itu nilai sejati atau solusi sejati dikurang dari Y5 terakhir dari prediktor. Jadi nilai sejati dikurang nilai prediktor yang Y5. Nilai sejatinya yaitu 1,31806 dikurang hasil dari prediktor yang Y5 yang mana 1,3147. Maka hasilnya galat untuk yang prediktor yaitu 0,00336. Kemudian untuk galat yang satu lagi ini untuk korektor. Untuk nilai sejatinya masih sama 1,31806 dikurang hasil dari Y5 dari korektornya yang mana itu Y5-nya yaitu 1,3177. Maka didapat nilai hasil korektor dari galat hasil korektornya itu 0,00036.
Nah, yang untuk tabel ini merupakan hasil yang kita peroleh, kita masukkan ke tabel sama hasilnya, kemudian ditambah dengan nilai FXI yang prediktor dan korektor. Nah, kalau yang untuk ini tuh berarti yang prediktor berarti XI 0 ditambah YI dari prediktor. Mulai dari 0 hingga ke 0,25 dan untuk YI-nya yaitu 1,05 hingga ke 1,3147. Nah, kalau yang sedangkan untuk yang korektor, nilai dari XI ditambah dengan nilai dari YI dari korektor. Berikut merupakan hasil perhitungan di Excel, yang mana DY per DX sama dengan X tambah Y dengan nilai awal Y0 sama dengan 1, kemudian H-nya itu 0,05, nilai sejatinya itu 1,31806. Iterasinya mulai dari 0 hingga ke 5, X-nya dengan jarak H 0,05, jadi mulai dari 0 hingga ke iterasi kelima yaitu 0,25. Untuk nilai Y-nya didapat dari rumus-rumus yang tadi, yang ini itu misal contoh Y1 sama dengan Y0 tambah H dikalikan X0 tambah Y0. Nilai galat sama, yaitu nilai dari nilai sejati ini kemudian dikurangin dengan nilai YI yang terakhir ini, maka hasil dari yang di Excel itu 0,0155. Kemudian untuk yang FXI ini untuk dari soal yaitu yang mana DY per DX sama dengan X tambah Y, jadi X tambah Y aja, jadi mulai dari 0 tambah 1, 1, 0,05 tambah 1,05, 1,1 dan seterusnya. Nah, untuk yang perhitungan di Excel metode Heun, soalnya masih sama. Nah, ya bedanya di sini ada prediktor dan korektor. Nah, yang prediktor ini didapat dari rumus-rumus sebelumnya juga, tapi ini di Excel. Begitupun juga korektor. Nah, yang untuk FXI, YI prediktor ini berarti nilai dari XI ini ditambah dengan nilai YI dari prediktor. Sedangkan untuk yang FXI, YI korektor, nilai dari XI ini ditambahkan dengan nilai YI dari korektor. Nah, untuk yang galat masih sama. Untuk yang prediktor berarti nilai sejati dikurang dengan nilai akhir dari prediktor, yang mana 1,31806 dikurangin 1,31473991. Jadi hasilnya yaitu 0,00332. Sedangkan untuk yang korektor, nilai dari sejati ini dikurangin dengan nilai dari korektor yaitu 1,317793172. Hasilnya yaitu 0,000267. Nah, kemudian setelah itu kita membandingkan hasil dari program di Python, kemudian perhitungan manual dan juga perhitungan di Excel. Nah, kalau yang untuk yang di program Python itu menampilkan ya Y5-nya yaitu 1,302563125. Kalau yang untuk manual tuh mencapai di angka 2-nya saja di sini. Kemudian kalau yang di Excel ini tuh sama seperti di program. Kemudian untuk galat di program itu tidak terdapat atau belum difungsikan. Nah, kalau yang untuk di manual tuh galatnya 0,0154968, sedangkan di perhitungan Excel itu 0,0155. Nah, kita lanjut ke membandingkan hasil di metode Heun. Nah, untuk di metode Heun ini program hasil output dari program di Python itu hanya menampilkan Y dari korektornya saja, sedang prediktornya tidak terdapat.
Kemudian untuk galatnya juga tidak terdapat karena belum difungsikan di program. Kemudian nilai yang Y prediktor ini perbandingannya yaitu di komanya saja, yang di perhitungan manual hanya sampai 4 digit di belakang koma, sedangkan di Excel banyak, jadi tingkat ketelitiannya tinggi. Begitu pula juga di yang korektor. Nah, nilai yang FXI ini juga didapat dari prediktor dan XI, begitu juga korektor, yaitu nilai XI dan korektor. Nah, kalau yang untuk galat, perbandingannya untuk yang galat prediktor itu kan kalau di perhitungan manual 0,00336, sedangkan di Excel 0,00332. Kalau yang untuk korektor tuh didapat di manual 0,00036. Kalau yang di Excel 0,000267. Baik, untuk kesimpulan pada metode numerik yaitu PDB adalah persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang melibatkan turunan atau turunan-turunan dari suatu fungsi terhadap satu variabel bebas. Nah, metode penyelesaian untuk persamaan diferensial biasa dapat berupa metode analitik maupun metode numerik seperti metode Euler. Nah, metode Euler sendiri merupakan salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa secara iteratif. Nah, metode ini menggunakan pendekatan dengan menghitung nilai-nilai solusi pada titik-titik diskrit menggunakan nilai awal dan turunan fungsi dari titik tersebut. Keakuratan solusi numerik yang diperoleh dengan metode Euler sangat bergantung pada ukuran langkah. H. Nah, semakin kecil ukuran langkah, semakin akurat solusi numerik yang diperoleh, tetapi juga membutuhkan lebih banyak iterasi dan waktu komputasi. Nah, meskipun metode Euler merupakan metode numerik sederhana, namun masih cukup berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan tingkat keakuratan yang cukup baik. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.